Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kurang semangat yuk. Selamat pagi semuanya. Iya, sip, semangat ya. Sekarang tepuk semangatnya bagaimana? Tepuk semangat. Iya, semangat. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, semuanya siap belajar ya. Nih anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Pak Guru mengundang kalian semua dari kelas berapa ini? Kelas 4, 5, dan 6 ya, untuk pemigasan, yaitu aksi nyata dari Pak Adi, yaitu modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, tujuan kalian di sini, di ruang komputer ini, kalian, Pak Guru dan kalian semuanya akan berdiskusi tentang pemetaan yang ada di sekolah SD Negeri Interagen 8 Kota. Semuanya sudah siap? Siap ya, perhatikan ya. Di sini fasilitatornya Pak Adi, yaitu Bu Endra Sorega, MPT. Ini Pak Guru sebagai salah guru penggerak. Di sini pengajar prakteknya Bu Endang Pratiwi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian itu bisa mengidentifikasi secara kolaboratif tentang aset, kekuatan, dan sumber daya sekolah yang dimiliki. Nah, kegiatan aksi nyatanya yaitu calon penggerak, calon guru penggerak itu Pak Adi ya. Nah, mengajak siswa kelas 4, 5, dan 6 untuk mendiskusikan hal baik apa yang dimiliki oleh sekolah ya, berdasarkan pemetaan 7 aset utama. Nanti Pak Guru jelaskan aset apa sih Pak itu sebenarnya. Jadi ada materi atau kegiatan hasilnya itu pemetaan aset. Sekolah sebagai ekosistem ya anak-anak ya. Sekolah itu ekosistem ya anak-anak ya. Ya, ekosistem merupakan apa ini? Sebuah tata interaksi atau makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan ya. Jika diibaratkan sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik. Biotik itu apa anak-anak? Bahasa kuliah tahu faktor biotik? Faktor biotik itu adalah faktor yang unsur yang hidup yang ada di sekolah ya. Nah, ya. Faktor biotik itu unsur yang hidup dan faktor abiotik adalah unsur yang tidak hidup. Faktor biotik ini ada dalam ekosistem sekolah. Di antaranya apa saja anak-anak? Ada kalian itu ya. Faktor biotik itu murid, peserta didik yang ada di sekolah, itu yang faktor yang hidup ya. Ada murid, terus apa lagi? Ada siapa? Kepala sekolah ya, pintar. Ada apa lagi? Ada guru. Siapa lagi? Staf tenaga kependidikan itu siapa? Kalau staf itu siapa ya di sini? Ada Bu Lisa ya, ada Pak Teguh ya. Kalau pengawas sekolah, tahu nggak di sini siapa namanya pengawas sekolah? Pengawas, kalau pengawas bisa apa bilangnya ya? Usul foto bisa. Kalau orang tua kalian semua. Kalau kalian orang tua datang di sini ya, sering diantar, sering dijemput. Kalau ada pertemuan juga datang, itu termasuknya ekosistem apa namanya? Biotik yang hidup ya. Terus masyarakat sekitar di sekolah, misalkan di masyarakat, itu kan termasuknya faktor biotik juga. Terus dinas terkait, dinas pendidikan, pernah ke dinas pendidikan kalian main? Yang di balai kota, di situ ada dinas pendidikan. Lalu pemerintah daerah. Selain faktor biotik, ada lagi faktor abiotik ya. Faktor abiotik yang berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran ya. Jadi sekolah ini kalau keberhasilan di samping faktor abiotik, di samping faktor biotik ya, ada faktor abiotik ya. Apa saja nih? Pengenalan, biasa dan asana kalian ini ya, sekolah di SD Interagen 8 Negeri dibiayai oleh apa? Dana bos ya, bantuan
operasional ya sekolah. Jadi kalian gratis apa bayar di sekolah? Gratis dari pemerintah ya. Kalian bersyukur ya, makanya kalian bersekolah di SD negeri gratis. Makanya kalian harus tetap semangat ya, belajar yang tekun. Kalau kalian dibilang bapak ibu guru suruh belajar, suruh perhatikan ya, harus patuh ya, serta mematuhi keyakinan kelas juga. Jadi sekolah dapat berjalan karena adanya keuangan ya. Terus apa lagi? Ada apa lagi setelah keuangan? Adanya sarana dan prasarana. Apa saja di sini sarana dan prasarana? Ada apa saja? Ada gedung. Gedung SD negeri 8 ada apa saja anak-anak? Gedung apa? Gedung kelas ada? Kelas dari kelas berapa aja? Kelas 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus apa lagi? Ruang apa lagi? Ruang gudang, di mana ruang gudang? Ya, sebelah. Terus apa lagi? Ruang apa lagi? Ya, Mas? Ruang musola, ada di mana ruang musola? Ruang musola. Selain ruang musola apa? Ruang perpustakaan. Kalian pernah ke ruang perpustakaan? Ya. Selain ke ruang perpustakaan apa lagi? Ruang kamar mandi, ada berapa ruang kamar mandinya? Ada berapa? Ada 4 siswa. Ya, 1 guru ya. 2 ada sedang ya. Terus selain itu yang kalian tempati ruang apa ini anak-anak? Ruang komputer atau ruang AMBK ya. Nanti di kelas 4 ya nanti ya. Kalau sudah kelas 5 nanti itu ruangan AMBK ya. Alhamdulillah semua ruangan AMBK ini bagus apa anak-anak? Bagus ya, ada AC ya, ada hotspotnya, ada internetnya, jaringannya kuat ya. Kalian bersyukur ya bisa bersekolah di SD Interake 8. Terus lingkungan alamnya bagaimana anak-anak di SD Interake 8? Lingkungan alamnya Pak? Lingkungan alamnya saya gimana? Asri ya, sejuk apa baik? Sejuk ya. Terus apa lagi? Banyak ada apa itu di depan ada apa? Ada taman, ada tanaman ya. Kalau di hidup udara paginya segar ya, karena banyak apa namanya tanaman ya, kandungan oksigennya banyak. Iya mana ya? Di sini ada pendekatan berbasis kekuatan, defisit based trust, dan pendekatan berbasis kekuatan dan kekurangan ya. Anak-anak, kalau pendekatan berbasis kekurangan, defisit ya, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi baik. Jadi kalian jangan sampai kalian mempunyai pikiran yang berbasis kekurangan ya. Jadi kalau semua misalkan kalian belajar yang kalian tidak suka apa anak-anak? Mata pelajaran apa? Matematika lagi bahasa Inggris. Jadi kalian jangan ada pikiran berbasis kekurangan ya. Kalian harus bisa ya mengontrol emosi ya, mindfulness, mengontrol emosi ya. Jangan berpikir positif, matematika bisa, saya bisa ya, bismillah saya bisa. Pasti pelajaran matematika, bahasa Jawa, bahasa Inggris bermanfaat untuk kehidupan kita. Jadi kamu jangan pesimis dulu, harus optimis ya, tetap semangat. Pokoknya semua mata pelajaran sih bisa. Misal pun ada yang tidak bisa, kalian semua bisa didiskusikan dengan wali kelas, bisa kelas 4 dengan Pak Adi, kelas 5 Bu Ica, kelas 6 atau Bu Turis, atau dengan guru-guru yang lain. Pak ini saya nggak bisa materi ini, minta tolong diulangi lagi ya, seperti itu ya. Jadi kamu berpikiran yang positif, jangan yang negatif. Kalau sudah negatif jadinya males ya, nggak mau juga. Lagi-lagi ini pelajaran matematika, saya nggak semangat. Jadi kan kalau sudah nggak semangat nanti bagaimana ilmunya masuk ya anak-anak ya. Pokoknya tetap semangat. Jadi kamu harus berpikiran berbasis aset. Nah, itu berbasis aset nih. Sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Farmer, seorang ahli psikologi yang mengakui kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Ya, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal positif dalam kehidupan. Jadi kalian mulai sekarang harus berpikir yang positif yang berbasis kekuatan. Jadi semua pelajaran
pasti bisa. Kamu berpikiran bahwa semua pelajaran yang ada di kelas ya, baik di kelas 4, 5, 6, kalian mampu. Bisa ya? Bisa kalian ditunjuk untuk petugas pengibar bendera. Bismillah, siap, saya bisa Pak, saya bisa Bu. Ya, misalkan ditunjuk. Ayo anak-anak, siapa yang mau berargumen pendapat, ayo maju. Ada yang mau berpresentasi, ada yang mau menyanyi ya, menumbuhkan bakat minatnya. Kalian jangan malu-malu, semangat ya, harus bisa menumbuhkan kekuatan yang ada dalam diri kalian semua. Bisa ya seperti itu ya. Jadi kalian harus merubah pola pikir kalian ya, berpikir positif. Sesuatu itu pasti bisa kalau kita mau ya anak-anak ya. Oke anak-anak ya. Ini langsung saja ya anak-anak ya. Nih, kalau berbasis pada kekurangan, misalkan keras kepala, ya. Berbasis kekuatan apa anak-anak? Ya, berpikir tangguh. Kalau cerewet di sini. Ini jangan tidak saya ya, tetapi kalian nantinya itu bisa suka berkomunikasi ya, pandai berkomunikasi, nantinya bisa seperti itu. Yang arogan ada? Ya, kalau arogannya menang sendiri ya. Berbasis pada kekuatan itu berani mengungkapkan pandangannya. Kalau penakut ada anak-anak? Ada di sini? Nah, kalau penakut itu kalau berbasis pada kekuatan itu waspada. Jadi kalau kaku ini suka dengan keteraturan. Nah, gimana sekarang kita diskusi ya? Diskusi hasil pemetaan aset dengan kalian semua kelas 4, 5. Nah, di sini ada model manusia. Model manusia itu apa? Yang biotik apa biotik? Yang biotik ya, model manusia. Terus model sosial, model politik, model fisik, model lingkungan alam, model agama budaya, dan model finansial. Ini anak-anak hasil pemetaan aset model manusia. Gimana? Guru-guru di SD Mitra 8 bagaimana anak-anak? Kalian, iya, suka marah-marah nggak? Guru SD Kelapa? Nggak ada ya, semuanya baik semua ya, perhatian ya. Gurunya gimana? Lengkap atau kurang di SD Kelapa? Gurunya lengkap dari kelas ke kelas, suka ada? Ada, bahas madu agama juga ada, guru isinya juga ada ya, semuanya lengkap. Kepala semua di dalam gurunya gimana? Prematnya tepat waktu atau gimana anak-anak? Ya, sama seperti kalian ya, perhatian terus semangat. Kalau siswa-siswanya gimana di sini lingkungan SD Mitra 8? Kalian menolong ya? Semangat, sopan, disiplin, bahagia ya. Terus siswa-siswanya di sini punya bakat apa saja anak-anak? Ada yang punya bakat apa? Sepak bola ada di sini? Ada. Siapa lagi yang senang baca puisi ada? Yang suka menggambar ada? Yang suka menggambar ada? Ada. Mbak Sabila. Mbak Isa sukanya apa? Sukanya menyanyi ya. Ya. Itu apa namanya, membaca puisi ya? Mbak Isa ya? Iya. Ada lagi siapa yang sukanya menari ada? Ya, menari. Yang laki-laki ini apa? Ada yang juara ya? Alhamdulillah. Itu juara apa? Mas siapa? Juara. Ada sini mas, sini. Aset manusia yang dimiliki oleh SD Mitra 8 ya. Mas Fadli juara tingkat 2 tingkat kota ya. Juara ada dan Ikoma itu adalah model aset manusia yang ada dari siswa ya, contoh yang baik. Makanya kalian tiru ya, apa-apa yang baik di sekolah yang ada di siswa kalian dengan teman kalian tiru biar kalian bisa mengikuti jejaknya. Nanti bentar lagi Mas Fadli mau SMP ya, nanti kalian yang di kelas 4, 5, 6 bisa mengikuti jejaknya. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Fadli. Jadi kalian bakatnya di
di kelas 4, 5, 6 seluruh siswa SD terakhir 8 itu apa? Ekosistem lingkungan ya, itu heterogen. Kalau heterogen itu berbagai macam anak-anak ya, ada yang suka menyanyi, ada yang suka membaca, ada suka yang apalagi kesenian ya, juara adat, juara menggambar dan lain-lain ya anak-anak ya. Itu merupakan aset yang tidak ternilai ya harganya. Itu kebanggaan dari Bapak Ibu semua Dewan Guru SD Terakhir 8. Kalian makanya menjaga, kalian makanya jangan malu ya. Kalian bersekolah di SD Terakhir 8, nggak boleh malu ya. Kalian tunjukkan bakat dan minatnya. Misalkan kalian bisa bilang sama Bapak Ibu guru kalian, itu saya sukanya membaca puisi Bu. Gitu. Jadi kalian ya bakat dan minatnya kalian semua bisa ditingkatkan ya, bisa sekolah bisa lebih baik lagi nantinya. Kalau ada perlombaan, ada kejuaraan ya, nantinya bisa menang ya. Seperti itu ya anak-anaknya, gak boleh malu, tunjukkanlah potensi bakat dan minatnya kalian semua ya, bisa ya? Ya, gak boleh malu. Terus orang tua kalian gimana? Mendukung apa gak kalian belajar di SD Terakhir 8? Contohnya gimana? Mendukungnya bagaimana? Iya. Kalau kalian alat tulis dituruti apa enggak? Diberikan apa enggak? Diberikan ya. Contohnya kalian butuhnya apa? Kalau pelajar butuhnya apa anak-anak? Butuhnya alat tulis. Terus apa lagi? Iya, alat tulis, buku paket, buku ya. Kalau ada kegiatan, orang tuanya mendukung anak-anak? Iya. Kalau berangkat pagi masih dibangun apa enggak? Kalau bangun pagi nih? Makanan ya. Orang tua juga alhamdulillah orang tua SD Terakhir 8 ini kalian semua kalian yang selalu mendukung ya orang tuanya ya. Jadi kita diskusi guru yang baik, gurunya lengkap, kepala sekolah dan dewan guru selalu berangkat, siswa-siswanya baik. Terus siswa-siswanya mempunyai bakat dan minat, orang tuanya juga selalu mendukung. Itu termasuk setuju kalian semua? Setuju ya? Setuju semua? Setuju ya? Itu model manusia. Sekarang model sosial. Model sosial adalah hubungan antara guru dan siswa ya, hubungan komunikasinya. Gimana model sosialnya? Betul, guru selalu mengajak kami, selalu membantu. Guru SD Terakhir 8 membantu nggak? Ya, saling membantu ya. Guru dan siswa kompak dan berbagai kegiatan ya. Kalau ada kegiatan, misalkan kita jalan-jalan ke pantai, kompak ya guru-gurunya ya. Kalian juga bisa diajak kerjasama. Orang tua kami selalu hadir di rapat sekolah, betul? Ya. Kalau terima rapor ya, mungkin di sekolah ya. Terus ada kegiatan komite sekolah dan tokoh lain hadir dalam rapat untuk berdiskusi bersama kepala sekolah dan dewan guru ya. Di situ kalau ada rapat kelas 6 itu ada komite sekolah, namanya pasti apa di sini? Pak Abdul Rahman ya komitenya ya di situ. Terus tenaga kesehatan dari Puskesmas itu sosial juga rutin memeriksa kesehatan kalian, betul? Ya setiap hari kemarin ya sudah diperiksa ya sama Puskesmas. Ya kan? Kalian dicek apa? Periksa apa saja? Iya, telinganya. Terus apa lagi? Dicek apa? Giginya, kesehatannya, kulitnya. Yang tujuannya untuk apa? Ya, kalian itu terjaga kesehatannya, sehat ya anak-anak ya. Itu modal sosial. Ada lagi modal sosial? Misal kalian membaca kegiatan, membaca buku. Ada apa anak-anak di sini? Bus apa? Ada semacam mobil perpustakaan ada ya, mobil keliling ya, mobil keliling itu perpustakaan. Kalian membaca nggak buku-bukunya? Membaca ya, bukunya apa saja? Ada kesenian, ada musik, ada buku fiksi dan non fiksi anak-anak ya. Apa ada lagi anak-anak? Ada lagi nggak? Ya cukup. Ada lagi modal sosial? Nah, intinya guru selalu mengajak kalian bekerja sama, saling membantu ya. Modal sosial kalian juga sama teman, sesama teman harus saling sayang menyayangi ya anak-anak ya. Dari modal sosial apakah setuju? Setuju ya, sepakat ya anak-anak ya.
Setelah itu model fisik. Nah, di sini model fisik itu model yang ada bentuknya apa? Bentuknya bangunan ya. Coba kelasnya bagaimana Mas Aris? Kelas di SD Mitra 8. Nah, Bagus. kelas 4 mulai dari kelas 5, kelasnya bagaimana? Kelasnya gimana Mbak? Yo, kelasnya bagus apa enggak? Bagus ya, hias. Iya, kalau kamu suka? Nah ya, dari kelas 6 Mbak Aisyah, Alhamdulillah gimana kelasnya? Bagus? Ya, bagus ya. Hias, hias? Iya. Kalau kelasnya bagus, kalian sudah hias, gimana belajarnya? Lebih semangat? Lebih semangat lagi ya anak-anak ya. Jadi kalian harus jaga kelas kalian yang sudah bagus itu, kalian jaga kebersihannya, lingkungannya agar semakin semangat lagi. Meja kursinya bagaimana di kelas? Rusak atau kotor atau gimana? Bersih, betul bersih ya. Kalau bersih berarti tanggung jawab kita sebagai murid apa? Sebagai siswa. Iya, Mbak. Membersihkan ya. Coret-coret ya, jangan. Iya, jangan coret-coret. Makanya yang kelas ini kalau mau konten ya, nanti ya jangan dicoret-coret ya. Kalau itunya apa namanya mejanya, meja ini ya, itu ini adalah aset dari sekolah. Makanya kalian nggak boleh mencoret-coret ya, harus dijaga ya, kebersihannya dijaga, keindahannya dijaga ya. Meja kursinya baru ya, nyaman ya. Setiap akhir tahun pelajaran dicat oleh penjaga sekolah ya, wah dicat kan ya. Ada alat peraga yang baru kalian belajar, ada nggak alat peraganya? LCD proyektor ada setiap kelas? Ada lagi apa lagi selain LCD proyektor? Ada laptop juga guru-gurunya? Ada ya, ada speaker ada di kelas? Terus apa lagi? Ada apa lagi? Buku paket ada semua lengkap? Poster-poster ada? Ada buku-buku menunjang. Selain itu ada apa lagi? Model fisik selain dari ruang kelas. Ada kita punya apa? Area apa di sini? Area taman. Area tamannya bagaimana? Tamannya indah ya. Setelah itu sebenarnya area taman itu ada apa? Ada alat bermain ya. Alat bermain itu di situ ada alat bermain itu ada keongan ayunan ya di situ ya. Terus apa lagi anak-anak? Halamannya bagaimana di SD 8? Luas. Apa lagi? Bersih ya. Terus kegiatan olahraganya di mana biasanya? Bisa di pantai. Saya pernah di halaman ini, pernah di halaman depan? Pernah ya. Kegiatan apa anak-anak? Bola, lempar tangkap bola ya anak-anak ya. Terus kalian juga bisa untuk beristirahat, bisa ya bermain juga bisa. Alat olahraganya juga dimiliki juga cukup ya, model fisiknya ya itu ya. Gedung-gedungnya juga baru, bagus, dicat semua ya. Gerbangnya juga bagus. Kalian bangga nggak sekolah SD Mitra 8? Bangga? Senang? Iya, coba ya, senang ya. Kalau model fisik ini menurut kalian sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Terus ada lagi nih model fisiknya. Taman yang indah, alat permainan, edukasi outdoor ya, di situ untuk kegiatan bermain. Oh iya anak-anak, di sini kan ada ruang AMBK. Berarti ada apa anak-anak? Ada Chromebook itu laptop ya yang digunakan untuk AMBK. Jumlahnya ada berapa anak-anak? Jumlahnya ada 29 unit ya. Jadi kalian semua bisa ya memantau, bisa apa ya, menggunakan fasilitas sekolah yang ada di sekolah itu laptop Chromebook nih. Bentuknya ini Chromebook. Ini namanya Chromebook ya, Chromebook ya. Alhamdulillah SD Mitra 8 dapatnya berapa? Chromebook itu sebanyak 29 unit ya yang difungsikan untuk AMBK ya. Terus apa lagi? Sekolah memiliki apa lagi? Kesenian apa? Perlengkapan apa? Yang kalian bawa pentas? Sarung, iya ya.
Ya, itu bisa kegiatan ekstrakurikuler ya. Kalau ini kelas berapa yang diikuti? Kelas 5 ya. Kemarin habis pentas ya, jalan-jalan ya. Iya. Sekolah memiliki peralatan sholat, memiliki kelas 6 ya, memiliki ya. Setuju kalian untuk model fisik ini? Setuju. Ya, setuju ya. Iya. Nah, sekarang model politik. Coba model politik apa aja? Yuk baca yuk. Iya, kepala sekolah dan guru mengajak kami untuk berdiskusi membuat kesepakatan kelas dan tata tertib sekolah ya. Jadi kalian dilibatkan ya untuk semuanya ya. Dari warga sekolah, anak-anak kelas 4, 5, dan 6 dan anak kelas rendah ya, semuanya dilibatkan untuk membuat kesepakatan kelas. Anak kelas 4 sudah membuat kesepakatan kelas sudah? Sudah ya, dilibatkan. Anak kelas 5 sudah kesepakatan kelas? Anak kelas 6 sudah? Kesepakatan kelas sudah, ya. Adanya dukungan dari pemerintah daerah yang selalu mendukung agar sekolah semakin maju dan mensukseskan visi dan misi sekolah ya. Jadi adanya dukungan dari pemerintah daerah selalu memantau bagaimana kegiatan belajar kalian yang tujuannya agar belajar kalian itu adalah belajarnya sukses ya anak-anak ya. Ini adalah modal dari politik. Apa sepakat ya anak? Sepakat ya, gitu ya. Sekarang model lingkungan alam. Model lingkungan alam tadi lingkungannya bagaimana di sekitar 8? Iya, udaranya bagaimana? Udaranya bersih. Lalu apa lagi? Bising nggak kalau belajar? Bising ya, kadang bising ya, kadang ada suara kendaraan ya, yang suara knalpotnya keras itu kadang ada bising. Tapi untuk apa namanya? Untuk kegiatan belajar mengajar tetap berjalan ya anak-anak ya, tidak ada gangguan ya. Air dan tanahnya juga tidak tercemar ya. Kalian bisa menanam bibit, taman-taman juga pohon-pohon tumbuh-subur ya. Banyak pepohonan dan tanaman yang menambah asli lingkungan ya anak-anak ya. Itu model lingkungan alam. Apakah sepakat anak-anak? Sepakat semuanya, setuju ya. Sekarang model agama. Warga sekolah mayoritas muslim, betul? Ya, mayoritas muslim beragama Islam ya. Semua siswa bisa mengaji ini? Bisa? Ya, sudah jilid berapa ini? Finishing, ya sudah ada yang ulul khatam sudah ya, alhamdulillah ya. Yang anak kelas rendah mungkin masih bisa iqra ya, baca iqra ya, anak kelas 1, 2. Ada juga Pak Isa ya. Dulu aku kelas 2 sudah Al-Quran ya. Iya ya, bisa ya. Iya, jadi lingkungan tempat ini bisa berlangkah tuh dari agama itu bagus ya. Semuanya sudah mengaji, baca iqra dan Al-Quran. Hafalan surat pendeknya bagaimana? Sudah menempuh ketika ya, PPK ya sebenarnya. Kalau sudah selesai kalian mengaji, selesai kalian bersekolah, sorenya ya kalian mengaji. Kalau di budaya ada grup kesenian kalung dan rebana ya anak-anak ya. Juga kalian teman-teman kalian semua bisa melihat pertunjukan ya, dan naskah, pertunjukan sarung, dan alhamdulillah. Untuk model agama dan budaya sepakat anak-anak ini? Sepakat ya. Nah yang terakhir model finansial ya. Sekolah dapat berjalan itu karena ada dukungan dari dana finansial tuh dana ya, keuangan ya. Iya, sekolah mendapatkan dana bos untuk kebutuhan sekolah dan siswa. Ada juga yang pernah mendapatkan PIP. Siapa yang pernah dapat PIP? Nanti ya, hampir semuanya ya. Yang orang tuanya mampu ya, yang orang tuanya sudah mampu ya dapat PIP karena sudah mampu sih ya. Itu ada lagi, ada kas kelas gak anak-anak di kelas? Ada iuran kas gak? Ada. Itu maksudnya model apa? Model finansial keuangan ya anak-anak. Iya, jadi itu semuanya anak-anak ya. Tadi pemetaannya apa saja anak-anak? Dari model apa saja? Model manusia, model sosial, model politik, model fisik, model
kegiatan pagi ini kalian semua dari anak kelas 4 sampai kelas 6 yang pilih ya berdiskusi, alhamdulillah sudah mendapatkan hasilnya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Nah, semuanya setuju? Sepakat? Iya, sepakat ya. Kalau kalian sudah tahu apa itu model manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan alam, model agama, budaya, finansial, SDM terakhir 8 gimana asetnya? Bagus atau jelek? Bagus ya. Kalian bangga? Bangga sama SDM terakhir 8 ya. Makanya kalian harus tetap semangat ya, tetap produktif ya, tetap belajar agar kalian semua bisa lebih bagus lagi asetnya dari model manusia ya. Contohnya kalian bisa nanti perlombaan bisa menjuarai, pokoknya yang ada bakat dan minatnya kalian gali lagi biar kalian semua bakatnya bisa berkembang ya anak-anak ya. Pokoknya kalian jangan sungkan semuanya di sekolah di SDM 8 itu bapak ibu guru kalian itu melibatkan kalian semua. Prioritas utama adalah kalian semua. Jadi kalian kalau ada yang sudah tahu, ada yang terkendala, kalian jangan sungkan untuk bilang kepada bapak ibu guru ya semuanya ya. Boleh dari bapak ibu dari wali kelas 1 sampai kelas 6 boleh semuanya, boleh kalian minta bantuannya ya. Anak-anak masih semangat? Iya masih semangat ya. Tepuk semangat. Iya semangat ya anak-anak ya. Semangat ya, semangat ya. Alhamdulillah acara kegiatan diskusi ini sudah selesai ya anak-anak ya. Pak Guru terima kasih atas partisipasi kalian semua dari kelas 4 sampai kelas 6 ya. Kalian semua ya. Aku akhiri aja ya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kalian semua boleh kembali ke kelas masing-masing ya. Terima kasih.